Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Saya sangat yakin kalau kalian pasti bosan dengan nama Platinum Dragon Lords, Regret, Black Scripture, Elf King, dan lain-lain yang selalu saja disebutkan berkali-kali. Sekarang saya kepengen ngasih tahu kalian beberapa entitas yang cukup besar dan melegenda di New World, namun nama mereka sangat jarang disebutkan. So, mari kita mulai. Pertama adalah Goblin King. Beberapa di antara kalian pasti sudah pernah dengar rumor atau isu yang mengatakan kalau Goblin King adalah player. Tapi setelah saya cari tahu sendiri, sepertinya tidak ada bukti kuat untuk membenarkan rumor ini. So, jangan terlalu dipercaya. Goblin King muncul di light novel volume 3 dan web novel First Half chapter 84. Di novel, dia diceritakan sebagai makhluk legenda yang mampu membunuh banyak naga dengan menggunakan senjata dari ranting pohon bernama Ash Tree. Kalau di versi web novel, Goblin King adalah makhluk yang mampu melawan naga dan dapat menang dengan mudah kemanapun dia pergi. Dia selalu tertarik untuk melawan makhluk yang lebih kuat dan dia pun menunggangi naga sebagai kendaraannya. Goblin King juga menikahi seorang putri dari ras manusia dan memiliki anak dari perempuan itu. Dia menggunakan senjata berupa ranting yang dipotong dari giant Japanese Ash Tree. Goblin King juga diceritakan sebagai goblin terkuat yang pernah ada. Nah, setelah saya cari tahu tentang Goblin King, saya pun penasaran apa itu Japanese Ash. Nah, ternyata Japanese Ash kalau dalam bahasa Jepang disebut sebagai Aodamo dengan nama ilmiah Fraxinus lanuginosa. Pohon ini memiliki kayu yang keras dan kuat, namun masih bisa ditekuk. Biasanya digunakan sebagai bahan untuk membuat raket tenis, pemukul baseball, dan sepatu ski. Jadi, lu bisa bayangkan kalau Goblin King menggunakan senjata seperti pemukul baseball untuk menghantam para naga yang dia lawan. Selain Goblin King, masih ada 3 sosok legenda lain yang disebutkan secara bersamaan, yaitu Mystic Knight yang menunggangi naga berkepala 3, The Wing Hero yang terbang di langit untuk waktu yang sangat lama, dan seorang putri yang memerintah Crystal City yang dikawal oleh 12 orang kesatria. Untuk 3 orang ini, mereka cuma disebutkan secara singkat saja dan tidak ada penjelasan lebih lanjut. Kedua adalah The Three Rulers of Mount Rapasleia, sang penguasa daratan magma. Di volume 11 disebutkan kalau ada banyak monster yang akan tumbuh sangat kuat setelah hidup cukup lama. Mereka adalah monster yang berevolusi menjadi makhluk yang sangat spesial dan unik sehingga tidak bisa ditemukan di tempat lain. Salah satu monster unik itu adalah The Three Rulers of Mount Rapasleia, yang antara lain adalah The Phoenix Lord yang merupakan penguasa langit, The Ancient Flame Dragon yang menguasai daratan, dan The La Angler Lava Lord yang menguasai lautan magma bawah tanah. Satu-satunya yang diceritakan lebih jauh adalah La Angler Lava Lord yang adalah monster raksasa seperti Anglerfish dengan panjang 50 meter. Kalau menggunakan standar Yggdrasil, monster ini kemungkinan memiliki level 46. Ketiga adalah Sea Dragon. Naga ini memiliki julukan sebagai The Guardian Deity of the Oceans atau sang penguasa lautan. Meskipun disebut naga, namun makhluk ini lebih mirip seperti ular laut. Dia memiliki tubuh yang sangat panjang dengan 2 kaki dan 2 tangan, serta memiliki ekor tebal yang tumbuh menggantikan sayapnya. Sea Dragon adalah makhluk yang cerdas, bahkan melebihi kecerdasan manusia. Dia juga sangat ramah dan bersedia untuk melindungi kapal yang melintas. Neya Baraja pernah melihat langsung naga itu dan merasa dirinya sangat beruntung. Nah, di volume 12, para paladin menggunakan Sea Dragon sebagai patokan untuk menilai kekuatan Jaldabaoth. Mereka pun berkesimpulan kalau Jaldabaoth 2 kali lebih kuat daripada Sea Dragon. Keempat, sekaligus yang paling menarik, yaitu seorang gadis penghuni Sea City. Di intermission volume 7, ketika Regret bertanya kepada Platinum Dragon Lord apakah ada makhluk yang cukup kuat untuk membantu mereka, salah satu yang muncul di kepala Platinum Dragon Lord adalah perempuan ini. Dia diceritakan sebagai sosok perempuan yang sedang tertidur dan berada di lantai terbawah pada sebuah kota yang melayang di atas laut. Regret pun berkata kalau perempuan ini sedang menunggu di daratan mimpi atau Land of Dream. Yang menarik dari karakter ini, karena dia masih hidup sampai sekarang dan sepertinya adalah makhluk yang sangat kuat karena Platinum Dragon Lord sampai berniat meminta bantuan dia untuk melawan ancaman besar yang akan datang. Dan ancaman itu adalah Ainz. Banyak teori atau asumsi liar tentang karakter ini. Ada yang beranggapan kalau dia adalah True Dragon Lords, ada juga yang beranggapan kalau dia adalah player, dan ada juga yang beranggapan kalau perempuan ini adalah referensi dari Cthulhu. Cuma itu semua hanya asumsi doang. Saya curiga kalau salah satu misi yang Regret terima adalah mengunjungi Sea City dan membangunkan perempuan ini. Sehingga saya tidak akan kaget kalau tiba-tiba karakter ini muncul di volume berikutnya. Dia dikatakan sedang menunggu di Land of Dream, yang mana nama Land of Dream juga muncul loh di deskripsi Albedo. Salah satu paragraf deskripsi Albedo adalah dia awalnya didesain untuk menjadi malaikat dengan kasta tertinggi. Namun dia malah berakhir dengan penampilan yang sangat tercemar setelah bersatu dengan monster dari
Land of Dreams. Nah, saya mencoba mencari referensi dari Land of Dreams, namun tidak menemukan penjelasan yang memuaskan. Tapi kalau dalam D&D, Land of Dreams diceritakan sebagai dunia yang hanya bisa dimasuki jika orang tersebut tidur. Kalau di H.P. Lovecraft, Land of Dreams adalah sebuah sebutan untuk dimensi bernama Dreamlands yang berjalan berdampingan dengan dunia nyata. Oh ya, satu lagi. Saya pernah nemu informasi, tapi lupa pastinya bagaimana karena tweet Maruyama sangat banyak dan tercecer di mana-mana. Jadi anggap ini saja sekadar informasi yang lewat dan belum tentu benar. Kalau nggak salah, Maruyama pernah mengatakan jika saja Overlord mencapai season 5 atau 6, dia akan membuat sebuah side story yang bercerita tentang gadis yang ada di laut. Nah, kemungkinan besar yang Maruyama maksud adalah perempuan yang tertidur di dasar CCT. Tapi kalau nggak salah, konteks dari perkataan ini hanya sekedar candaan atau sarkas untuk adaptasi Overlord versi anime. Kelima adalah beberapa undead legendaris yang tercatat dalam buku milik Dwarf. Ada Soul Eater yang bisa memakan jiwa makhluk hidup, ada Regal Pestilence yang bisa menyebarkan penyakit, Mage Cabals, undead yang mampu mengumpulkan banyak undead di sekitar Elderlich, Gupandera Argoros, undead dragon yang mengintai di Mountain of the Dead dan mampu menggunakan sihir tipe Psychic. Ada Astral Reapers, makhluk bayangan yang mengintai di Valley of Shadows, dan Elderlich, si undead legendaris yang namanya telah hilang dalam buku sejarah. Nah, keenam adalah God Dragon atau Divine Dragon. Di versi novel, God Dragon cuma disinggung sekali saja saat Hekeran hendak memasuki Nazarik. Di sini dia berkata kalau God Dragon adalah tujuan terakhir dari petualangan 13 pahlawan. Nah, kalau di versi web novel, God Dragon adalah makhluk terakhir yang dilawan 13 pahlawan. Pertarungan mereka menandakan akhir dari perjalanan para pahlawan. Dikatakan pula, setelah mereka mengalahkan God Dragon, para pahlawan memilih diam dan tidak ingin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada saat mereka bertarung. Dan terakhir, yaitu ketujuh, adalah para pahlawan dari ras monster. Pada ras Quagoa dikatakan kalau di masa lalu terdapat hero bernama Pu. Dan pada ras Goblin dikatakan kalau ada hero bernama Jugemu Jugem. Nah, kalau kalian yang nonton Gintama pasti familiar nih dengan nama Jugemu Jugem. Nah, itu tadi adalah beberapa nama sosok legenda atau monster legendaris yang ada di universe Overlord. Dalam list ini saya nggak masukin Dragon Lords karena sudah pernah saya buat video tersendiri. Dan untuk list para player dan Dewa Iblis akan saya bahas di video terpisah. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Nabe Chuan, Min. Bahas tentang Bell River dong, Saprimbing yang dibunuh di World 2138. Nanti ya, gue udah pernah buat wacana sih pengen bahas Bell River, tapi nanti aja lah. Ada banyak banget request yang belum gue bikin. Ada dari Johannes Tri, semangat ya bang. By the way, di Nisekoi, Raku kawinnya sama Chitoge bang, bukan sama Onodera. Saya menantikan pembahasan tentang Yojo Senki part 2 bang, thanks. Iya, gue tahu. Di podcast kemarin, gue salah ngomong dan baru notice ketika ada yang komen. Gue ingat kalau Raku nikah sama cewek rambut pirang, tapi gue lupa namanya dan malah Onodera yang gue ingat. Makanya kesebut. Gak usah ribut lah tentang begituan, cuma salah ngomong doang kok. Dan untuk Yojo Senki part 2 tunggu aja, gua selesaikan Metin Abyss dulu. Kemungkinan Metin Abyss minggu ini rilis dan setelah itu Yojo Senki. Dan terakhir ada dari Aku Ateis. Sensei, rekomendasi anime yang mirip dengan Overlord dan Yojo Senki dong. Gue sebenarnya pusing sih kalau lu minta rekomendasi, tapi mari kita anggap kalau lu suka cerita perang dan kerajaan. Coba nonton Arslan Senki. Makasih semua yang setia donasi. Kalau lu pengen ikutan seperti mereka, bisa donasi lewat link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di next video. Bye.